Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Emilio Betti. Dia lahir di Camerino pada tanggal 20 Agustus 1890. Dia adalah seorang ahli hukum Italia, sarjana hukum Romawi, filsuf dan teolog. Dia terkenal karena kontribusinya pada hermeneutika. Dukungan intelektual Betti terhadap fasisme antara akhir Perang Dunia I dan awal tahun 1920-an membuatnya ditangkap pada tahun 1944. Betti dipenjara selama sekitar 1 bulan, seperti yang diputuskan oleh Komitato. Pada Agustus 1945, Betti diajukan pengadilan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Selanjutnya ialah biografi Roland Barthes. Roland Barthes, dia lahir pada tanggal 12 November 1915 dan meninggal pada tanggal 25 Maret 1980. Dia menerapkan teori semiotika ala Ferdinand de Saussure dalam kajian sosial. Pada umur ke-20, dia sering terkena penyakit dan hidup karantina karena penyakit TBC-nya. Roland Barthes di sini ialah filsuf, kritikus sastra, dan semiolog Prancis yang paling eksplisit mempraktikkan semiologi Ferdinand de Saussure, bahkan mengembangkan semiologi untuk menjadi metode untuk menganalisis kebudayaan. Di mata Barthes, suatu teks merupakan sebentuk konstruksi belaka bila hendak menemukan maknanya. Maka perlu dilakukan rekonstruksi dari teks itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah contoh penerapan semiotika Roland Barthes kepada ayat Al-Qur'an. Dan untuk ayat Al-Qur'an yang kami gunakan di sini adalah surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan azima. Dan untuk kata awal atau kata kunci yang kita ambil dari sesuai dengan teori semiotika Roland Barthes, kita harus mengambil satu kata yang sebagai tanda. Dan di sini dalam ayat ini kata yang kita ambil adalah kata wala taqul lahuma fala taqul lahuma uff. Dari kata uff. Dari kata uff ini memiliki, kita lanjutkan lagi kepada tahap yang kedua, kita mencari signifier dan signified sesuai linguistik, dan signifiernya bisa kita katakan uff adalah ucapan dan atau kata dan untuk signifiernya yaitu sebuah ucapan, dan itu merupakan arti secara denotatif dari kata uff tersebut. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya kita mencari makna konotatif pada ayat tersebut. Pada kata uff, pada signifier 1 memiliki arti sebuah ucapan kasar atau ucapan yang menyakitkan hati. Itu adalah signifier dari makna konotasinya. Dan untuk signified dari makna denotasinya adalah tidak boleh sebaiknya mengatakan atau harus mengatakan kata-kata yang baik atau yang mulia kepada orang tua. Dan di sini yang menjadi ciri khas dari semiotika Roland Barthes sendiri adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga atau mitologi. Mitologinya apa? Yang
ada dari kata yang kita ambil tadi, yaitu bahwa ketika kita menyakiti orang tua, kita tidak boleh menyakiti orang tua walaupun dengan kata dan di sini telah menjadi mitologi atau mitos di masyarakat bahwa menyakiti orang tua itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Bahkan kata sedikit pun, kalau itu merupakan sampai menyakiti hati orang tua, itu tidak diperbolehkan, dan itu sudah menjadi mitologi yang tersebar di masyarakat seluruh dunia, khususnya masyarakat muslim. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zukni Syafiq Rahman. Kami di sini kebagian untuk menjelaskan atau mengaplikasikan salah satu teori hermeneutika terhadap salah satu ayat Al-Quran, yang dimana kami menggunakan teori dari Jacques Derrida, yakni dekonstruksi, yang akan kami aplikasikan terhadap surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi waqatilu fi sabilillahi waqatilu fi sabilillahilladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi dalam ayat tersebut sebelumnya ketika kita mendengar kata teori konstruksi, sesuatu yang terbesit dalam pemikiran kita, ya ini adalah suatu pembunuhan penulis atau pengarang pertama dalam suatu karya ilmiah atau karya tulis. Jadi dalam teori dekonstruksi ini akan selamanya akan berganti-ganti makna atau menghasilkan makna-makna baru seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya zaman. Kemudian ketika kita terapkan dalam salah satu ayat Al-Quran, menurut kami teori dekonstruksi itu tidak cocok untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran, karena akan menghasilkan suatu ideologi yang gagal atau ideologi yang salah. Sebab ketika kita aplikasikan dengan contoh yang saya bawa, yakni Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi waqatilu fi sabilillah ila akhir ayat, di sana adalah perintah Tuhan, perintah agama, perintah Tuhan terhadap atau perintah agama perintah Tuhan terhadap umat Islam ketika mereka terancam, yang dimana terancam itu hingga sampai akan membunuh gitu, sampai berpotensi untuk dibunuh. Nah, di sana Islam memerintahkan perangilah ketika kalian mendapatkan ancaman dari orang yang bukan Islam, non Muslim. Dan bolehnya berperang itu meskipun ada ancaman, dalam Islam itu ada syarat-syarat yang ketat. Tidak semerta-merta dengan spontan ketika sudah mendapatkan ancaman dari musuh Islam, maka kita langsung berperang meranginya. Namun ada beberapa syarat-syaratnya, bahkan itu syarat-syarat yang ketat. Jadi ketika teori Derrida, yakni teori dekonstruksi, diterapkan dalam ayat tersebut, yakni untuk ayat berperang, maka akan membuahkan beberapa makna. Ketika kita merujuk kepada penafsiran, yakni itu adalah berperang, itu adalah perintah berperang yang dimana ada beberapa syarat, yakni yang pertama ya ancaman, dan ada beberapa syarat yang ketat. Ketika kita menggunakan dekonstruksi, maka akan membuahkan suatu pemahaman yang lain, yakni ketika di Indonesia itu tidak hanya Islam saja, melainkan ada agama-agama yang non Muslim, yang dimana mereka menganggap atau mereka menstigma perang dalam Islam, yakni semerta-merta perang tanpa ada syarat.
Dan di Indonesia sendiri orang yang non muslim itu sudah cukup banyak. Ketika kita mengikuti teori Derrida, yakni ketika sudah ada sebuah kaum yang banyak atau selevel dengan kaum yang mengatakan itu berperang yang tidak spontan, dan ada kaum yang mengatakan itu perang yang spontan, maka makna yang digagas oleh orang yang mengatakan perang yang tidak yang spontan itu akan dibenarkan, dan seiring zaman nanti akan membuahkan makna-makna baru yang dimana itu berpotensi untuk berpotensi menghilangkan tafsiran yang hakikat gitu. Dan berpotensi untuk munculnya atau adanya suatu produk penafsiran yang salah, yang gagal. Makanya teori Derrida menurut kami ketika diterapkan dalam Al-Quran akan membuahkan suatu ideologi yang salah atau yang rusak gitu. Ya mungkin untuk pengaplikasiannya contohnya mungkin seperti itu. Jadi untuk kali ini kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.